Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu 11 Februari tahun 2024. Selamat berjumpa dalam layanan podcast Kabar Bahalap bersama saya Diaken Caini Hawini M. Daya dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1 Lingkungan Pelayanan 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang kawal malam, sehingga pagi ini kami dapat bangun dalam damai sejahtera surgawi-Mu dan dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab aktivitas kami. Suatu kehormatan serta sukacita jika pagi ini Engkau izinkan kami untuk dapat mendengarkan dan merenungkan kembali firman-Mu. Mohon Engkau sucikan, kuduskan, dan tahirkan hati dan pikiran kami semua yang mendengarkan, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami yang kami lakukan dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 hingga ke-16 dengan perikop Tuhan Hakim yang adil. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, Kabar Bahalap pagi ini yang akan kita bacakan ditulis oleh Bapak Pendeta Yulianson STH dengan tema Harta Rohani dalam Bencana Tanah Liat. Terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama hingga yang ke-15. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ini adalah salah satu dari banyak tulisan Rasul Paulus yang emosional dan pribadi. Rasul Paulus mengakui menderita beberapa penyakit yang disebutnya duri dalam daging. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus juga menulis daftar penderitaan yang sudah ia tanggung ketika melakukan perjalanan misi oleh karena Kristus. Di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-33. Meskipun lemah dan tidak sempurna, ia bersyukur bahwa kekurangannya menyatakan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Dalam 2 Korintus, Rasul Paulus juga telah menjelaskan bahwa orang percaya di Korintus sudah menanggapi dengan baik beberapa peringatan Rasul Paulus dalam surat pertama, dan Rasul Paulus menulis surat yang kedua ini
untuk mengungkapkan penghargaannya atas tindakan yang telah mereka lakukan. Tetapi di beberapa tempat dalam surat ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa masih ada masalah di jemaat Korintus. Mandat yang ia terima sebagai pelayan Kristus dipertanyakan oleh beberapa orang di Korintus. Rasul Paulus membela panggilan dan pelayanannya, meyakinkan jemaat bahwa pekerjaannya di tengah-tengah mereka dilandaskan akan kasih kepada Kristus dan ia memperhatikan kesejahteraan mereka. Kitab 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 15 menerangkan bahwa Rasul Paulus berupaya menuntun manusia kepada Allah. Meskipun untuk itu ia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Rasul Paulus membandingkan dirinya sebagai pelayan manusia dalam bejana tanah liat. Namun Allah mengisi wadah yang tidak layak dan biasa ini dengan kekayaannya atau kemuliaan Injil. Penderitaan yang dihadapi Rasul Paulus karena panggilannya hanyalah masalah ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah simpan untuk dirinya sebagai hadiah. Rasul Paulus sangat semangat memberi pembelaan mengenai mandat yang ia terima sebagai rasul. Dalam kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Melalui kitab 2 Korintus 4 ayat 1 dan 15 ini memberi pesan bagi kita orang percaya untuk selalu setia dalam memberitakan Injil Tuhan meskipun begitu banyak tantangan yang akan dihadapi. Sebagai orang percaya, kita patut meneladani semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Rasul Paulus. Meskipun mengalami berbagai penderitaan, Rasul Paulus tetap setia melakukan mandat dari Tuhan. Semangat pantang mundur, inilah yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, orang percaya. Demikianlah renungan kabar bahalap yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan jemaat lainnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.